Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nur Fitriyah Hidayatun-Nisa, Kuratun Ayunin, Viola Desi Pratama, dan Faisal Nur Arifin. Pada mata kuliah Ekonomi Politik, kami akan menjelaskan materi yang bertemakan Ekonomi Politik Neoklasik. Poin A. Deskripsi. Pandangan ekonomi neoklasik terhadap permasalahan ekonomi atau produksi. Dari sudut pandang neoklasik di bidang produksi, fokusnya adalah menyejahterakan rakyat, tetapi tidak memberikan keuntungan pribadi bagi dirinya sendiri. Pendekatan neoklasik dianggap lahir pada dekade 1870 bertepatan dengan bangkitnya aliran marginalis dalam ilmu ekonomi. Dalam ekonomi politik klasik, pasar dipandang sebagai sistem yang terdiri atas transaksi-transaksi yang dilakukan secara sukarela antara beberapa pemilik properti yang independen, yang sama-sama mengejar kepentingan masing-masing. Menurut pandangan neoklasik, transaksi ini terjadi jika dianggap memberikan peningkatan kesejahteraan bagi kedua belah pihak yang terlihat dalam transaksi. Aliran neoklasik ini secara sederhana dibedakan atas dua generasi. Generasi pertama banyak memperbaiki teori-teori ekonomi klasik. Generasi yang kedua memiliki pandangan sendiri terhadap pasar. Poin B. Struktur ekonomi neoklasik. Pusat pemikiran neoklasikal adalah dugaan dari pilihan rasional. Dalam perspektif ini, individu dipahami sebagai agen yang memilih, orang yang memutuskan di antara berbagai tindakan alternatif, sebagaimana tindakan yang akan mempengaruhi persepsinya. Pakar ekonomi neoklasikal tradisional berasumsi bahwa kita semua termotivasi untuk mencari tingkatan tertinggi tentang kepuasan yang menjadi keinginan kita. Ekonomi neoklasik melihat pasar sebagai institusi yang membiarkan lingkup maksimum untuk pertukaran cuma-cuma dan efisien. Pasar mengizinkan satu untuk mengubah atau menggunakan jalan alternatif sumber daya uang untuk mencapai penggunaan yang paling diinginkannya. Ditinjau dari sudut pandang konsumen, ada sejumlah pasar bandel dan barang konsumsi dan yang untuk memilih. Posisi produsen ada kemungkinan dalam mengombinasikan faktor yang produktif melalui banyak cara. Lahan, tenaga kerja, dan semua modal yang termasuk subkategori penting yang dapat dicampur dalam ukuran yang berbeda untuk menghasilkan barang-barang yang akan dijual di pasar. Proses penggantian akan berlangsung hingga sumber daya masyarakat menghasilkan produk maksimum untuk produsen dan kegunaan maksimum untuk konsumen. Poin C. Ekonomi politik dalam pendekatan neoklasik. Proses ini dianggap terjadi di dalam institusi-institusi ekonomi maupun institusi-institusi politik. Menurut pandangan neoklasik, transaksi ini akan terjadi kalau dianggap bisa memberikan peningkatan kesejahteraan bagi kedua belah pihak. Cara pandang dari pendekatan neoklasik menghasilkan dua jenis agenda politik. Yang pertama adalah agenda politik yang berusaha untuk mempertahankan sistem hak kepemilikan agar transaksi secara sukarela. Yang kedua adalah agenda politik yang terkait dengan pihak yang tidak ikut mengadakan kontrak tapi terpengaruh oleh transaksi yang berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan. Teori politik berbasis ekonomi membahas ekonomi politik sebagai penelitian terhadap batas pasar. Karena pendekatan neoklasik sebenarnya tidak membutuhkan politik dan lebih menekankan pada ekonomi, maka politik diperlukan kalau ekonomi atau pasarnya gagal. Selanjutnya, yang poin D adalah hak kepemilikan. Dalam pendekatan neoklasik, hak pemilikan memegang peran sangat penting dalam beberapa tahun terakhir. Para ekonom neoklasik yang membahas hak pemilikan memandang hak ini bukan hanya sebagai bagian dari kerangka yang mendasari kegiatan ekonomi, melainkan juga sebagai dari sistem hukum yang dibentuk melalui sistem ekonomi. Hak kepemilikan
adalah hak untuk memiliki, menggunakan, menjual, dan mengakses kekayaan. Kekayaan atau properti adalah properti dalam arti fisik, yaitu konsumsi, mesin, dan tanah. Tenaga kerja adalah hak kepemilikan juga. Terdapat dua teori mengenai hak kepemilikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu teori positivis. Bagi positivis, hak adalah hasil dari proses politik, sehingga hak kepemilikan boleh diganggu-gugat sama halnya dengan hak politik. Teori yang kedua yaitu hak kepemilikan tidak statis. Hak kepemilikan merujuk pada sebuah kondisi awal yang menjadi syarat bagi terjadinya hubungan pertukaran, tetapi sifat dan jangkauan hak kepemilikan bisa berubah pada perkembangan selanjutnya. Poin yang yaitu eksternalitas. Eksternalitas adalah dampak dari transaksi terhadap pihak ketiga atau yang tidak ikut transaksi, yang tidak melewati sistem harga dan muncul sebagai efek samping yang tidak disengaja dari kegiatan orang lain atau perusahaan lain. Dalam pasar, semua transaksi bersifat pribadi. Jika ada pihak ketiga yang dilibatkan di dalamnya, pihak ketiga ini biasanya diberi imbalan atau dikenakan biaya. Pemerintah dapat mengatasi eksternalitas dengan cara denda dan subsidi melalui harga, regulasi pemerintah, dan melakukan standar dan ancaman hukuman. Dengan kata lain, diberikan larangan yang mengikat. Pemerintah juga dapat melakukan pengadilan. Ini artinya pihak-pihak yang dirugikan dapat memperkarakan ke pengadilan. Eksternalitas bagi masyarakat dapat berupa manfaat maupun beban atau biaya. Dikarenakan adanya aktivitas produksi dan konsumsi, manfaat maupun beban ini tidak hanya dirasakan oleh orang yang berkepentingan langsung dengan perusahaan tersebut sebagai pemilik, konsumen, pekerja, pemerintah, atau masyarakat, namun juga dirasakan oleh masyarakat lain yang tidak berhubungan dengan aktivitas dan keberadaan perusahaan tersebut. Ditinjau dari dampaknya, eksternalitas dapat dibagi menjadi dua, yaitu 1. Eksternalitas positif. Eksternalitas positif adalah apabila dampak dari suatu tindakan terhadap orang lain yang tidak memberikan kompensasi menguntungkan. Masyarakat akan merasakan adanya eksternalitas atau dampak positif dari keberadaan suatu aktivitas atau produksi atau konsumsi bila kuantitas barang dan jasa sangat sedikit dibandingkan kebutuhan masyarakat. 2. Eksternalitas negatif. Eksternalitas negatif adalah apabila dampaknya dibagi orang lain yang tidak menerima kompensasi, sifatnya merugikan. Eksternalitas yang berhubungan dengan lingkungan hidup atau seperti polusi air dan udara, kebisingan, suara ribut-ribut, semuanya mempengaruhi keputusan orang lain. Masyarakat akan merasakan adanya eksternalitas atau dampak negatif dari aktivitas konsumsi maupun produksi bila kuantitas produksi atau konsumsi barang dan jasa menghasilkan limpahan kerugian atau kesulitan bagi masyarakat. Eksternalitas bisa terjadi karena agen-agen ekonomi mempengaruhi aktivitas agen-agen ekonomi lainnya tanpa direfleksikan dalam transaksi-transaksi pasar. F. Barang publik atau public goods. Dalam pandangan neoklasik, barang publik merupakan kegagalan pasar karena barang publik yang dibutuhkan banyak yang sering tidak berhasil diciptakan atau diadakan oleh pasar. Sifat umum barang publik adalah non-eksklusif dan non-rival atau tidak bersangkut dan tidak menyayangi. Barang publik memiliki dua karakteristik, yaitu 1. Tidak ada pesaing atau non-rival dalam konsumsi. Suatu barang bersifat non-rival jika untuk suatu level produksi tertentu, biaya pembiayaan marginal kepada seorang konsumsi tambahan adalah 0, atau kebanyakan barang yang disediakan secara swasta atau privat, biaya marginal untuk memproduksi barang tersebut secara lebih banyak adalah positif. Tetapi untuk sejenis jumlah barang, para konsumen tambahan tidak memberikan biaya. 2. Tidak bersifat eksklusif atau sulit memperolehnya, atau non-eksklusif. Sifat pertama yang membedakan barang-barang publik dengan barang-barang lainnya adalah apakah orang-orang bisa menikmati barang-barang yang dibeli dan dimilikinya secara sendiri-sendiri atau tidak.
Untuk barang-barang privat, biasanya eksklusivitas ini tidak dilakukan. Jadi, kalau barang-barang privat bisa dipisahkan mengkonsumsinya, maka barang-barang publik sangat sulit dipisahkan pengonsumsinya. Lalu yang poin G, monopoli dan oligopoli. Dua bentuk penyimpangan ketika pasar tidak lagi dalam kondisi pasar persaingan sempurna, yaitu monopoli dan oligopoli. Oligopoli terjadi ketika beberapa perusahaan mengendalikan sebagian besar pasar atau aset dalam pasar untuk sektor tertentu. Dalam keadaan ini, perusahaan dalam oligopoli dapat menetapkan level harga yang lebih tinggi daripada level harga yang bisa terbentuk dalam persaingan sempurna. Ekonomi politik neoklasik berdasarkan mekanisme persaingan pasar bebas terbukti tidak mampu mengatasi ketimpangan struktural demi terlaksananya transformasi ekonomi dan transformasi sosial yang bermakna. Oleh karena itu, strukturisasi ekonomi disertai investasi mengatur dan mengontrol mekanisme pasar. Gagasan neoklasik mengenai ekonomi politik adalah cabang dari inti perhatian pertukaran secara efisien. Dalam hal pasar, kesejahteraan individu adalah pusat kesejahteraan ini disejajarkan dengan pemenuhan pilihan. Politik akan menjadi satu instrumen alternatif untuk mencapai hal-hal yang tidak bisa dicapai secara efisien oleh pasar. Hal ini menjadikan kegagalan pasar sebagai gagasan utama dari ekonomi politik neoklasik. Secara empiris, negara dapat lebih dilibatkan dalam kegagalan pasar, dan pembenaran tindakan negara dapat memperpanjang melebihi efisiensi. Ekonomi politik juga merupakan studi mekanisme dan aktivitas manusia dalam mengkoordinasikan material dan mekanisme dalam mendistribusikan surplus atau defisit yang dihasilkan oleh aktivitas tersebut. Perbedaan antara paradigma ekonomi yang memperlihatkan berbagai kebutuhan manusia yang tidak terbatas sebagai sumber daya dalam konteks histori yang umumnya langka dan penting sekali, serta distribusi pendapatan yang pengeluarannya sedikit lebih penting dibandingkan dengan efisiensi dan pertumbuhan. Adapun ahli ekonomi mencoba untuk menggunakan teknik ekonomi positif yang mengutamakan pertimbangan nilai-nilai normatif oleh para ahli ekonomi politik yang sepenuhnya cenderung berdasarkan norma yang dianutnya.